dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kali ini kami keluarga Misael Eka beserta istri saya Clarissa akan menemani Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau telah memberikan istirahat yang cukup pada malam hari kemarin, dan hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Tema renungan hari ini adalah Allah masih berkarya. Bacaan akan diambil dari Yohanes 14 ayat 23 yang berbunyi, "Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dataran tinggi Golan adalah wilayah yang indah. Tadinya wilayah ini merupakan wilayah Suriah, tetapi Israel merebut dataran tinggi Golan dari tangan Suriah pada tahun 1967 dalam perang yang disebut sebagai Perang 6 Hari. Pada awal Perang Yom Kippur di tahun 1973, Suriah berhasil merebutnya kembali. Tetapi serangan balik Israel berhasil mengusir Suriah dari sebagian besar dataran tinggi Golan. Suatu hari seorang pelancong berdiri di dataran tinggi Golan dan melihat Laut Galilea yang berkilauan. Sambil mendengar pemandu wisata bercerita tentang keikutsertaannya dalam Perang 6 Hari di tahun 1967. Ceritanya tentang kemenangan Israel mengingatkan pelancong tersebut pada suatu kisah dalam Perjanjian Lama yang pernah dibacanya sewaktu kecil. Kita percaya di sepanjang sejarah, Allah terus bekerja baik dalam diri setiap manusia maupun dalam kehidupan berbagai bangsa untuk menggenapi tujuan-tujuannya. Namun terkadang kita berpikir bahwa Allah sudah berhenti bekerja setelah Dia selesai menyampaikan firman-Nya dalam kitab suci. Karena saat ini Dia tidak lagi bisa dilihat secara langsung dengan mata, maka terkadang kita menyimpulkan bahwa Dia tidak lagi bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak benar. Meski telah selesai membimbing para penulis untuk menuliskan kitabnya, namun Allah belum selesai mewartakan isi kitabnya itu. Dan Dia menggunakan banyak media yang berbeda untuk menyampaikan firman-Nya itu. Memang pada zaman Alkitab, Allah sering berkomunikasi melalui hal-hal yang dapat disentuh, dapat dilihat, dan dapat didengar. Misalnya melalui loh-loh batu, tiang api, atau suara yang lembut. Namun setelah Tuhan Yesus datang, segalanya berubah. Dia berkata kepada para pengikutnya bahwa Roh Allah akan tinggal bukan saja di antara mereka, tetapi juga di dalam mereka. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 17. Tatkala kita begitu rindu untuk melihat, mendengar, dan merasakan Allah bekerja dalam diri kita secara nyata, segeralah mengingat bahwa cara Allah jauh lebih baik,
Dia tinggal di dalam diri kita, sehingga melalui hidup kita, orang dapat melihat, mendengar, dan merasakan kehadirannya. Allah masih berkarya, dan Dia berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus terus berkarya dalam diri kami setiap orang percaya untuk boleh jadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Mampukan kami untuk hidup taat pada pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh benar-benar jadi berkat bagi banyak orang, dan banyak orang pun melihat bahwa Engkau hidup di dalam kami, dan kehidupan kami memuliakan nama-Mu, kehidupan kami mempersaksikan akan Engkau, dan banyak orang yang kemudian tertarik untuk mendengar berita tentang Injil Kristus dan percaya kepadanya. Ini kami anak-anak-Mu yang siap dipimpin hidup dengan pertolongan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur